Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vela Monica dari jurusan Akuntansi angkatan 2016. Yang terhormat dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Yuniwati SE MSI AKCA, yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Kemudian yang terhormat dosen penelaah skripsi saya nantinya, serta terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan saya mudah untuk dimengerti. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Likuiditas dan Kebijakan Investasi Terhadap Nilai Perusahaan dengan Fraud sebagai Variabel Kontrol. Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Skripsi saya ini terdiri dari 5 topik pembahasan, yang saja masuk pada bab 1 pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Mengoptimalkan nilai perusahaan merupakan tujuan jangka panjang perusahaan. Nilai perusahaan dapat mencerminkan kondisi suatu perusahaan, apakah perusahaan tersebut berada dalam kondisi yang baik atau tidak. Memaksimalkan nilai perusahaan ini merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, karena mengoptimalkan nilai perusahaan ini berarti juga memaksimalkan kemakmuran yang akan diperoleh oleh pemegang saham. Semakin tingginya nilai perusahaan, maka akan semakin tinggi pula kemakmuran atau kesejahteraan yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Weston dan Kaplan menjelaskan bahwa nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang dihubungkan dengan harga saham. Nilai perusahaan ini dapat diproyeksikan menggunakan price to book value atau PBV, yang merupakan perbandingan antara nilai pasar per saham dengan nilai buku per saham. Rasio ini akan menunjukkan indikasi yang dapat berguna bagi investor untuk melihat bagaimana risiko dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Nilai perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua faktor saja, melainkan merupakan interaksi dari berbagai faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal perusahaan. Nah, dalam penelitian ini akan lebih menekankan pada faktor internal perusahaan yang dipandang sebagai faktor penting dalam menentukan harga saham. Faktor internal yang akan dibahas terkait dengan likuiditas dan kebijakan investasi serta fraud sebagai variabel kontrolnya. Kinerja keuangan merupakan salah satu bahan pertimbangan investor dalam menentukan investasi saham. Hal ini karena dengan baiknya kinerja perusahaan tersebut akan menunjukkan semakin tingginya return yang akan diperoleh oleh investor. Kinerja perusahaan ini akan tercermin dari laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Pemerolehan modal perusahaan dan nilai perusahaan akan meningkat apabila perusahaan memiliki reputasi yang baik, yang akan tercermin dari laporan keuangannya. Pengukuran kinerja keuangan meliputi perhitungan terhadap rasio-rasio keuangan yang berbasis pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan dan telah diaudit oleh akuntan publik. Dalam penelitian ini, rasio keuangan yang digunakan adalah rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas ini akan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Owolabi menjelaskan bahwa likuiditas memainkan peranan yang penting dalam kesuksesan perusahaan, sehingga perusahaan perlu untuk memperhatikan likuiditasnya. Pengelolaan likuiditas yang baik akan menggambarkan kinerja perusahaan yang baik di mata investor, sehingga investor pun akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Rasio likuiditas ini dapat diukur dengan menggunakan current ratio yang merupakan perbandingan antara aset lancar perusahaan dengan kewajiban lancar perusahaan. Penilaian terhadap perusahaan tidak hanya terfokus pada laporan keuangan saja, melainkan juga akan tercermin dari nilai investasi yang dikeluarkan perusahaan di masa yang akan datang. Horn dan Wekwis menjelaskan bahwa keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting ketika perusahaan ingin menciptakan nilai. Dalam signaling teori dijelaskan bahwa pengeluaran investasi yang dilakukan oleh perusahaan akan memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan harga saham yang merupakan indikator dari nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus dapat membuat suatu keputusan investasi yang optimal terkait dengan berapa jumlah dana yang akan diinvestasikan pada setiap aktiva atau pos-pos yang terkait untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan. Dalam meningkatkan nilai perusahaan, pemegang saham atau pemilik perusahaan mempercayakan pengelolaan perusahaannya kepada pihak lain, yaitu pihak manajemen. Pengelolaan oleh pihak manajemen ini rentan terhadap risiko terjadinya kecurangan atau fraud. Dalam melaksanakan tugasnya mengelola perusahaan, pihak manajemen dapat melakukan berbagai cara agar dapat mencapai tujuannya atau untuk menutupi kegagalan-kegagalan yang telah dilakukannya.
Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen ini akan mengurangi kepercayaan dari pemegang saham terhadap perusahaan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa terjadinya tindakan kecurangan dalam suatu perusahaan itu akan berdampak buruk pada kinerja perusahaan, yang kemudian akan mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini akan mengungkap pengaruh likuiditas dan kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan dengan fraud sebagai variabel kontrol. Nah, selanjutnya, berdasarkan penguraian latar belakang yang telah disampaikan, dapat dirumuskan permasalahan dan penelitian ini, yaitu yang terdiri dari 4 rumusan masalah seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, mengenai tujuan dan manfaat penelitian bisa pula dilihat pada slide berikut ini. Baiklah, selanjutnya bab 2 landasan teori bagian tinjauan pustaka. Yang pertama, nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan memberikan gambaran kepada investor mengenai kinerja perusahaan di masa lalu dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Kenaikan nilai perusahaan akan selalu dianggap sebagai prestasi karena dengan mencapai nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan pihak manajemen perusahaan telah mampu mencapai tujuan perusahaan. Nilai perusahaan ini dapat diukur dengan beberapa rasio, yaitu price earning ratio, price to book value ratio, atau Tobinski. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan sumber daya jangka pendek yang tersedia dalam perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek tersebut. Kemudian dengan adanya rasio likuiditas ini akan terlihat bagaimana kondisi perusahaan saat ini dan bagaimana kompetensi perusahaan dalam menghadapi masalah yang akan terjadi. Pengukuran likuiditas ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio likuiditas. Investasi merupakan komitmen perusahaan atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dimiliki perusahaan saat ini untuk digunakan demi mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Keputusan investasi ini merupakan keputusan yang sangat penting bagi perusahaan untuk memanfaatkan sejumlah dana yang dimiliki oleh perusahaan saat ini untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Terdapat beberapa proxy investment opportunity set yang dapat digunakan sebagai proxy dalam kebijakan investasi, yaitu PPE per BVA, MVE per BVE, MVA per BVA. Fraud merupakan tindakan yang disengaja yang menghasilkan salah saji yang material terhadap laporan keuangan yang merupakan objek dari sebuah pengauditan. Menurut ACFE dijelaskan bahwa fraud ini terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama penyimpangan atas aset, yang kedua kecurangan dalam laporan keuangan, dan yang ketiga korupsi. Teori fraud triangle menjelaskan bahwa terdapat 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya fraud. Yang pertama itu insentif atau tekanan, yang kedua opportunity atau kesempatan, kemudian yang ketiga sikap atau rasionalisasi. Selanjutnya pengukuran prediksi fraud. Terdapat 2 model yang dapat digunakan, yaitu yang pertama model F-score yang diajukan oleh Dicho pada tahun 2011, kemudian yang kedua model M-score yang digunakan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Benish pada tahun 1999 dan Benish and Nicole pada tahun 2013. Baiklah, selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama terkait dengan likuiditas dan nilai perusahaan. Chung dan Fang pada tahun 2015 menemukan bahwa likuiditas saham real estate investment trust memiliki efek kausal dan positif terhadap nilai perusahaan. Kemudian Putra dan Lestari juga melakukan penelitian terhadap pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan dan menemukan bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Terkait kebijakan investasi dan nilai perusahaan, Wright dan Ferris pada tahun 1997 menemukan bahwa kebijakan investasi melalui divestment memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian Hasnawati juga menjelaskan bahwa kebijakan investasi memiliki pengaruh sebesar 12,25% terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya terkait fraud dan nilai perusahaan, Elviani, Ali, dan Kurniawan pada tahun 2020 menguji pengaruh kecurangan dalam laporan keuangan terhadap nilai perusahaan yang ditinjau dari fraud Pentagon. Penelitian ini menemukan bahwa fraud atau kecurangan dalam laporan keuangan tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, Rukmana juga menemukan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, kerangka pemikiran dapat dilihat pada slide berikut ini. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Yang pertama itu pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Dalam signaling teori,
Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan direspon positif oleh pasar. Pasar akan menaruh kepercayaan yang lebih tinggi pada perusahaan dengan tingkat likuiditas yang lebih tinggi, karena perusahaan dengan tingkat likuiditas yang lebih tinggi dipandang memiliki kinerja yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas ini merupakan salah satu bahan pertimbangan investor dalam menentukan baik atau buruknya suatu perusahaan. Yang kedua, pengaruh kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan pertumbuhan investasi perusahaannya demi mencapai tujuan perusahaan, yang dapat dicapai dengan menciptakan kesejahteraan pemegang saham, yang kemudian akan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Fama menjelaskan bahwa keputusan investasi ini merupakan keputusan yang paling penting dalam menciptakan nilai perusahaan. Yang ketiga, pengaruh likuiditas perusahaan yang terindikasi fraud terhadap nilai perusahaan. Terjadinya tindakan fraud di dalam perusahaan akan berdampak pada kinerja perusahaan yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi nilai perusahaan. Sehingga dirumuskan hipotesis ketiga, yaitu likuiditas perusahaan yang terindikasi fraud berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Terjadinya tindakan fraud dalam perusahaan dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh manajer dalam perusahaan. Misalnya seperti keputusan investasi. Sehingga dirumuskan hipotesis keempat, yaitu kebijakan investasi perusahaan yang terindikasi fraud berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif verifikatif. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan unit analisis berupa organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, variabel penelitian dan pengukuran. Yang pertama itu variabel dependen. Variabel dependen atau terikat pada penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproyeksikan dengan menggunakan price to book value atau PBV. Kemudian yang kedua, variabel independen. Yang pertama, likuiditas yang diproyeksikan dengan menggunakan current ratio. Kemudian kebijakan investasi yang diproyeksikan dengan rasio PPE per BVA. Yang ketiga, variabel kontrol, fraud, yang diukur dengan menggunakan M-score. Selanjutnya, data dan metode pengumpulan data. Data dan penelitian ini merupakan data sekunder, meliputi laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian untuk metode pengumpulan data, yaitu dengan membuat salinan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau situs resmi perusahaan. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Kemudian untuk sampel, dalam pemilihan sampel ini dilakukan melalui metode purposive sampling. Selanjutnya, metode analisis. Itu yang pertama, analisis statistik deskriptif, kemudian analisis statistik diferensial, kemudian pengujian asumsi klasik. Kemudian pengujian hipotesis, itu yang pertama analisis regresi linear berganda, kemudian uji T atau uji signifikansi parsial. Dalam penelitian ini juga dilakukan analisis korelasi parsial. Selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi objek penelitian. Berdasarkan purposive sampling yang telah dilakukan, diperoleh sampel sebanyak 55 perusahaan manufaktur untuk periode 5 tahun, sehingga jumlah observasinya adalah sebanyak 275. Selanjutnya, hasil penelitian. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Dari tabel terlihat bahwa nilai rata-rata PBV sebagai proksi nilai perusahaan adalah sebesar 4,16. Artinya, rata-rata tingkat penciptaan nilai oleh perusahaan adalah sebesar 4,16 kali dari jumlah modal yang diinvestasikan. Kemudian, nilai PBV yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa harga saham rata-rata perusahaan golong tinggi untuk sektor ini. Kemudian untuk likuiditas, nilai current ratio menunjukkan rata-rata 2,67. Artinya, rata-rata perusahaan dalam penelitian ini untuk setiap Rp1 hutang atau kewajiban lancarnya dapat dibayar dengan menggunakan Rp2,67 aset lancarnya, atau kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancarnya dengan menggunakan aset lancarnya adalah sebesar 267%. Kemudian untuk kebijakan investasi menunjukkan rata-rata sebesar 0,35, artinya rata-rata perusahaan memiliki proporsi aset tetap 0,35 kali dibanding dengan total asetnya. Kemudian untuk fraud, jumlah objek observasi yang terindikasi fraud berdasarkan
M-score itu adalah sebanyak 37 perusahaan dari 275 objek observasi. Artinya, terdapat 13,45% perusahaan yang terindikasi fraud dengan menggunakan M-score. Kemudian untuk pengujian asumsi klasik, seperti yang terlihat pada slide berikut ini. Selanjutnya pengujian hipotesis. Yang pertama itu model analisis regresi linear berganda. Selanjutnya pengujian signifikansi parsial atau UJT. Berdasarkan tabel pertama diperoleh signifikansi untuk X1 atau variabel likuiditas itu 0,852, artinya hipotesis pertama ditolak. Kemudian untuk kebijakan investasi atau TX2 diperoleh signifikansi 0,322, artinya hipotesis 2 juga ditolak. Kemudian tabel kedua untuk objek observasi yang terindikasi fraud terlihat bahwa untuk Fx1 atau variabel likuiditas itu menunjukkan signifikansi 0,140, artinya hipotesis ketiga juga ditolak. Dan Fx2 atau variabel likuiditas menunjukkan nilai signifikansi 0,642, sehingga hipotesis keempat juga ditolak. Kemudian untuk uji korelasi parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel tidak memiliki hubungan. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa likuiditas itu tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari pada tahun 2013, Nurhayati tahun 2013, dan Oktrima pada tahun 2017. Di mana penelitian-penelitian tersebut juga menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Lestari yang menemukan bahwa likuiditas itu berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Di samping itu, Wijaya dan Purnawati juga menemukan hasil yang berbeda bahwa likuiditas itu berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas ini tidak selalu dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Faktor lain di luar faktor internal mungkin dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Selanjutnya pengaruh kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian menemukan bahwa kebijakan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi dan Pawestri, kemudian Pristina dan Khairunisa, serta penelitian yang dilakukan oleh Ariski, Mas Dupi, dan Zulfia, yang juga tidak menemukan pengaruh kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Hasnawati yang menyatakan bahwa kebijakan investasi ini berpengaruh sebesar 12,25% terhadap nilai perusahaan. Selain itu, hasil penelitian ini juga tidak mendukung pendapat Fama yang menyatakan bahwa kebijakan investasi ini merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian ini dengan teori-teori tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain di luar perusahaan, misalnya seperti tingkat inflasi, perubahan kurs, atau tingkat suku bunga. Yang ketiga, pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan pada objek observasi yang terindikasi fraud. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terindikasi fraud. Dari analisis yang dilakukan, disimpulkan bahwa dalam penelitian ini belum ditemukan peran fraud sebagai variabel kontrol, dikarenakan hasil atau kesimpulan yang diperoleh untuk objek observasi yang terindikasi fraud maupun untuk seluruh objek observasi menunjukkan kesimpulan yang sama dan dengan hasil signifikansi yang tidak jauh berbeda. Kemudian yang keempat, pengaruh kebijakan investasi terhadap nilai perusahaan pada objek observasi yang terindikasi fraud. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada objek observasi yang terindikasi fraud. Dari hasil penelitian, peran fraud dalam penelitian ini sebagai variabel kontrol belum terlihat. Penelitian terdahulu terkait dengan fraud dan nilai perusahaan pernah dilakukan oleh Rukmana yang menyatakan bahwa fraud berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian juga Elviani, Ali, dan Kurniawan yang menemukan bahwa kecurangan dalam laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, dalam penelitian ini fraud bukan dijadikan sebagai variabel independen, melainkan sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian ini dikatakan tidak sejalan dengan kedua penelitian tersebut. Hal ini bisa disebabkan dengan mengingat bahwa terdapat banyak faktor lain yang akan mempengaruhi nilai perusahaan, misalnya seperti faktor eksternal. Selanjutnya, interpretasi dan implikasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa likuiditas dan kebijakan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada dasarnya, tingkat likuiditas perusahaan yang tinggi akan menunjukkan
banyaknya dana yang tersedia dalam perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan, membayar dividen atau memenuhi segala kewajiban-kewajibannya, sehingga akan meningkatkan persepsi investor terhadap perusahaan yang kemudian akan meningkatkan nilai perusahaan. Namun di sisi lain, tingginya rasio likuiditas perusahaan juga dapat menimbulkan persepsi yang buruk bagi investor. Hal ini apabila tingginya likuiditas ini tidak turut meningkatkan dividen yang diperoleh oleh pemegang saham, melainkan memperbanyak jumlah aset yang menganggur atau free cash flow yang tidak dimanfaatkan dalam perusahaan, hingga biaya agensi diduga dapat meningkat. Di sisi lain, Nur Hayati juga menjelaskan bahwa likuiditas ini bukan merupakan faktor yang terpenting yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Hal ini karena rasio likuiditas ini hanya akan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Kemudian Fama and Friends menjelaskan signaling teori bahwa pertumbuhan investasi dalam perusahaan akan memberikan sinyal positif terhadap pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang serta dapat meningkatkan nilai perusahaan. Namun dalam penelitian ini teori tersebut belum terbukti. Hal ini dapat terjadi mengingat adanya sejumlah faktor-faktor lain yang berada di luar perusahaan seperti tingkat inflasi, perubahan tingkat suku bunga, maupun perubahan nilai kurs yang dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Di mana meskipun faktor-faktor eksternal ini tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, namun faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan, terutama bagi perusahaan yang bersifat go public. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terindikasi fraud. Begitu juga dengan kebijakan investasi. Penelitian sebelumnya menggunakan fraud sebagai variabel kontrol terhadap nilai perusahaan, tetapi terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan fraud dan nilai perusahaan, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Rukmana yang menemukan bahwa fraud berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penemuan Rukmana. Hal ini dicurigai dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, dalam penelitian ini indikasi terhadap fraud itu dilakukan menggunakan M-score, di mana jumlah yang terdeteksi menggunakan M-score ini cenderung sedikit, yaitu hanya sebanyak 37 dari total 275 objek observasi. Kemudian dalam melakukan investasi saham terhadap suatu perusahaan, seorang investor tidak selalu dapat mengetahui indikasi fraud yang terjadi dalam perusahaan tersebut karena ada kalanya fraud ini tidak terdeteksi. Hasil penelitian ini belum dapat membuktikan bahwa terjadinya tindakan kecurangan dalam perusahaan akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Di samping itu, investor mungkin juga lebih memperhatikan faktor-faktor lain dalam pertimbangannya dalam melakukan investasi saham. Implikasi dari penelitian ini adalah bagaimana perusahaan menanggapi nilai perusahaannya di mata investor atau pemegang saham yang merupakan tujuan jangka panjang perusahaan. Hal ini sangat penting bagi perusahaan karena dengan meningkatkan nilai perusahaan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran yang akan diperoleh oleh pemegang saham. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa likuiditas dan kebijakan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan juga belum ditemukan fungsi fraud sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Perusahaan harus dapat memperhatikan faktor-faktor penting lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Di samping itu, perusahaan juga harus tetap memperhatikan terjadinya fraud di dalam perusahaannya karena tidak dapat dipungkiri bahwa fraud ini tentunya akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap perusahaan. Strategi ini penting bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya di mata investor atau di mata pemangku kepentingan lainnya. Kemudian bagian yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, kebijakan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, likuiditas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terindikasi fraud. Yang keempat, kebijakan investasi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terindikasi fraud. Nah, selanjutnya mengenai keterbatasan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya dapat dilihat pada slide berikut ini. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.